Kok saya ya yang kalian berusaha untuk bungkam? Sono bilang, jaga tangannya CEO. Tangan lu jangan kemana-mana CEO. Iya, yang perempuan juga begini aja. Yang perempuan juga punya harga diri dong. Ada anak-anak saya kita lagi kerja profesional dong gitu. Selesai live tutup HP, nah lu terserah lu mau jumpalitan masuk di mana kek, lu ke dalam kamar apa, gue rasa kamar neraka. Kamar neraka. Sono, tapi jangan dibuka di sini dong. Ini kan acara live, lu yang bener aja lu. Jualan tapi tangannya gerilya kemana-mana, buset. Tangan apa tentara sih? Masuk ke bukit ini, serang ke sini, ke bukit belakang, ke bukit depan, ke sana, ke sini. Lu tangan lu gerilya mulu lu ye. CEO, lu CEO apa-apaan sih lu? Gedek banget gue liatnya, bukan apa ya. Dan lu bilang cemburu tuh yang cowok, boro-boro cemburu. Cemburu itu kalau tiba-tiba tuh CEO beliin rumah di Pondok Indah sini nih, di Bukit Golf. Tiba-tiba tuh CEO kawinin, ngasih dia private jet bininya, terus dibeliin rumah di sini di samping tempat gua kan di Pondok Indah sini ada Bukit Golf tuh. Yang rumahnya harganya udah nggak terima 80 M ya, 80 M mah kecil. Nih di daerah Pondok Indah tempat tinggal gue. Rumah-rumahnya udah kayak ada yang harganya 180 miliar, 3 kali lipatnya juga ada di sini. Tuh yang pemandangannya golf, itu mungkin bisa dibilang iri, cemburu. Lah kalau orang yang main ke rumah, nongkrong di rumah, live-nya di rumah, apa-apanya masih pakai di rumah, boro-boro iri, yang ada pengen muntah. Kau pakai rumahku, kau pakai kamarku, kau pakai mantanku. Serah kalau itu ya, bodoh amat. Tapi kau jangan sentuh anak-anakku. Itu masih ada sebagian nyawaku di sana. Itu pasti di pikirannya RO. Seorang bapak melahirkannya sampai ngerawatnya, nyekolahinnya, nggak tanggung-tanggung. Bayarnya berapa ke anak-anak itu? Ditanggung semua sampai ibu-ibunya yang udah bukan siapa-siapa, ibaratnya udah orang lain. Kalau gue udah cermek sama orang, sudi gue mau ngasih sepeser pun atau memperhatikan dia, bodoh amat. Lu tahu nggak? Apalagi orang itu toksik ya, yang mantan gue yang udah gue cermek itu toksik banget. Aduh, denger namanya aja udah bikin trauma. Apalagi mau cemburu, boro-boro. Kepikiran juga enggak, cemburu apalagi. Dengar namanya aja udah enak. Ngerti nggak lu? Ini tuh ada anak di dalam rumah. Lu gimana? Kalau orang punya anak, jangankan anak ya, yang darah daging kita ya. Kucing gue jadi pegang orang aja gue cemburu banget. Kucing gue loh, kayak nggak suka gitu. Apalagi nggak ngerti cara megang kucing ya. Pegang kucing kan ada caranya, mesti dipegang bagian bawahnya itu kan. Nggak bisa digini-giniin kucing. Ketakutan dan sakit tulang belakangnya. Gue kan apal gitu loh. Ya kayak gitulah kurang lebih. Karena gue nggak punya anak ya. Ada ponakan, cuma kan ponakan yang ngurus, ponakan full kan orang tuanya. Apalah bisa tante ya. Oke, lu ya mantan adik ipar, sok-sok gaya-gayaan. Itu ponakan alah, ponakan apa sih? RO bilang lu urusin anak lu sendiri. Tuh si RO bilang kemarin, lu punya anak lagi aja. Anak lu baru 1, lu punya anak lagi aja. Gak usah ngurusin anaknya RO lu. Ngadi-ngadi lu. Kalau ngurusin anaknya RO, nggak mungkin dong ada laki masuk dibiarin di rumah kayak begitu. Pemandangannya begitu. Apaan pemandangan anak kecil? Lu nggak lihat ini matanya udah sampai kayak begitu nih? Ini lu body language lu boleh lihat punya deh. Dia punya body language udah. Lihat deh. Nah. Udah ngeliatin tuh. Entah nggak suka, entah kenapa gue nggak ngerti. Ya ampun.
Ini juga sih, lu laki kok kayak begitu sih? Hah? Are you okay? What's wrong in here? What's wrong in here? Huh? What's wrong in your head? In your head, zombie, zombie itu tangannya zombie, tau gak lo? Tangan kayak zombie begini, tangan lu kemana-mana, anjrit. Ya Allah, gak ngelihat ada anak kecil, ada siapa di situ. Masuk aja ke dalam itu udah harusnya mikir. Kalau laki-laki gentle tuh ya, masuk rumah itu udah mikir. Ini rumah masih gono gini nih. Kalian bener-bener rusak moralnya, bener-bener udah rusak moralnya. Ya. Dan gue nggak peduli ya, gue nggak peduli dari kasusnya Vanessa, kasus Novi Pratiwi, kasus skincare, sampai ini kasus Ruben Onsu pasti gue kawal, ya. Gue nggak peduli setan. Kalau apa yang gue lakukan itu bisa membela seorang bapak yang udah dizolimin, ya, dan membiarkan yang kayak begitu ada di sosmed, yang mana gua pun juga cari makan dari sini juga. Ini tuh periuk nasi gua, ibarat katanya, nggak munafik gue. Gue jualan di sini dari pertama kali masuk TikTok. Gua adalah affiliates. Kalau itu gue diemin, sementara gue tahu gue bisa punya akun speak up dan orang itu yang mendengar, entah keluarganya entah apa, menegur dan merubah. Alangkah baiknya untuk banyak orang. Nggak bisa dibiarin kayak begitu. Lu pikir kalau jualan lu sehat kayak yang lain-lain, mau Cici Koper kek, mau siapa, Bunda Maya Estianti kek, modelan jualannya juga sehat, doktif, ya, edukasi, silakan. It's okay, everyone punya style masing-masing, tapi nggak kayak begitu caranya. Apalagi melibatkan anaknya Ruben Onsu ya. Kau pikir anaknya mungkin udah tergila-gila dengan model nge-live bikin apa namanya, libido lu naik ya. Gue harus cari kata-kata yang tepat nih, soalnya ini live ya, nggak bisa ngomong sembarangan gue. Yang pada bikin libido lu pada naik ya, yang bikin kayak musim hujan terus tiba-tiba jalanan jadi becek. Lu demen model-model begitu? Lu demen ya model live kayak begitu ya? Demen lu ya? Otak lu di mana? Yang masih nonton tuh berarti otak lu piktor semua. Piktor semua lu, ya. Model begitu ditampilin depan umum, di depan anak-anak, lu nggak punya. Dan anak-anak itu mirroring orang tua. Jadi kalau misalnya orang tuanya tiap hari yang diomongin itu aja, ya, penuh dengan kebencian di rumah, membahas tentang orang yang mereka nggak suka, yang mereka nggak bisa dapetin apa yang mereka udah targetkan, ya, pastinya si anak yang ada di sekitar situ yang mendengar akan terpengaruh dengan sangat cepat. Namanya aja anak-anak, gitu loh. Nah, jadi Mamski di TikTok ini dari tahun 2021, 2020 kan almarhumah Vanessa Angel kecelakaan sampai akhirnya pergi ninggalin kita semua ya, sama suami almarhum Bibi. Dari itu Mamski mulai masuk ke TikTok ini untuk pada saat itu berjuang banget buat Gala ya. Gala bisa dirawat dan dibesarkan oleh keluarganya almarhum Bibi, karena aku memang di kubunya Vanessa Angel.
almarhumah Vanessa Angel saat itu, dan itu selama 2 tahun ya guys, baru pengadilan bisa selesai sampai putus. Keputusannya adalah haknya sepenuhnya di keluarganya Bibi. Itu Mamski 2 tahun di TikTok gila-gilaan. TikTok dan di Igoy. Gokil itu. Sampai hilang akun 3 di Igoy. Tapi udah balik lagi semuanya, alhamdulillah ya. Pokoknya kalau kita niatnya tulus dan benar jalannya, pasti Allah bela, pasti. Nah, bergulir lagi kasusnya Novi Pratiwi 2021 sampai 2023-nya Vanessa 2024 ya. Itu ada Novi Pratiwi, ini gede banget juga kasusnya lawan Agus Sedih. Agus sedih banget. Itu ya. Agus sedih banget. Itu sampai setahun gue pegang itu kasus gila-gilaan banget. Ya, Ibu Pagi sudah membahas masalah orang lain, keluar aja Bu. Nah, saya nggak butuh kamu ya. Kamu uang 350 perak aja masuk room orang, ganggu acara siaran live orang. Oke, kalau nggak suka keluar ya. Nggak suka keluar. Nggak dibutuhkan juga di sini, receh. 350 perak aja kau kerja pagi-pagi. Nah udah gitu, dan saya ini bukan orang buzzer bayaran. Nggak suka saya dibuzzerin, dijadikan buzzer atau dijadikan misi seseorang untuk dibayar. Paham ya? Ini kalau ada yang denger mungkin pengen niat jadiin gua buzzer juga bisa tahu. Saya nggak bisa dibayar. Bukan dititip, dipesan-pesan apa, nggak bisa. Kalau memang itu saya suka, gratis, lu nggak usah bayar gue. Ngerti nggak? Hancur kan lu dunia perbuzzeran. Hancur dunia perbuzzeran. Enggak, tapi memang iya. Karena kalau udah dibayar itu udah aneh. Untuk ngomong itu udah nggak dari hati, udah nggak dari willnya kita gitu loh. Karena gue suka, beda kan? Lu kalau suka, ibarat katanya deh, lu nge-live nih 12 jam. Tapi lu sebenarnya nggak suka live 12 jam. Misalnya. Beda kan, lu live 2 jam, 12 jam, bahkan sampai 20 jam, tapi didemenin CEO. Ngaku. Lu nge-live sambil pacaran, sama nge-live sendiri, yang disuruh sama produser, sama MCN lu, enak mana? Enak sama pacaran kan? Yeah. Ya Allah, tontonannya tidak bermutu. Ya, gue kasih tahu sama lu ya. Untung gak lama-lama tuh, nyampe tuh kasus Ruben. Nah, terus lanjut dulu. 2025 nih kita lawan Reza Gladys. Dan ada persekusinya Doktif. 2025 setelah gue selesai kasusnya Novi, 2025 gue pantengin pengadilannya Nikmir. Gila, itu tuh setahun lebih juga itu. Akhirnya nih baru kemarin terakhir ya, Nikmir udah selesai, PMH-nya juga ternyata sayang banget ditolak. Dan ya udah, harus jalanilah apa yang harus dijalani ya. Makanya udah nggak ada lagi kan, karena memang udah selesai, nggak ada yang bisa di bela lagi apa gitu. Nah tiba-tiba muncul Ruben Onsu, yang mana nih aku lihat banyak banget ya bujer murce, udah nggak pakai akal sehat. Ngeliat 2 orang ini live aja tuh lu sampai nggak bisa pakai ini nih, bahwa itu nggak bener, bahwa model begitu nge-live itu nggak bener. Siapapun deh lu dari keluarganya si CEO ya, yang mungkin lagi nonton, buka ini coba deh, lu pakai hati nurani lo, dan lu kan pada orang educated semua kan. Lu orang gue lihat pada pergi luar negeri dari kecil-kecil udah sekolah di luar, masa lu nggak tahu sih model-model peraturan tata krama ya? Tapi mungkin apa sebebas itu. Ini kan di rumah kan ada anak-anak kecil, udah gitu kan nge-live-nya juga dari rumah. Dan ini dibuka, TikTok ini kan untuk semua umur. Masa modelan begitu lu tampilin sih? Gue nggak peduli, gue nggak mau naikin orang itu ya. Gue nggak mau naikin si
Antek-anteknya Pitruk gue nggak mau. Antek-antek Pitruk nggak gue naikin. Sorry, dia mau ngoceh apa aja juga dari dulu nggak pernah gue naikin dia. Itu yang wanita bertato, aduh gue geli banget itu, paling geli gue ngeliatnya. Sama banyak antek, nggak punya akal sehat apa gimana sih? Hah? Coba kayak begini nih ditampilin. Hai Ruli Morris, hai. Dwi Asyari, belum udah ngirim bunga. Thank you ya bunga mawarnya. Kak Sini, thank you so much buat absen love orange. Semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Nini cewek. Terima kasih udah mampir di roomnya Mamski semuanya guys. Mari kita ngumpul dulu semuanya. Mamski sapa dulu semuanya yang ada di roomnya Mamski. Ada kakak Nova, Dolvina, pagi Mamski cantik, pagi juga kakak, welcome. Leli Aji 887, makasih udah follow aku ya. Adek Kartini, terima kasih udah follow. Baru live lagi ya Mam? Enggak dong, live-nya tiap hari say. Pagi semuanya. Halo Abiayu, Ricky, Marande, makasih udah follow. Buat kakak yang barusan ngasih absen love orange, kakak Evi Barashid, kakak Hanafi, untuk semuanya yang dari Malaysia, dari Indonesia, dari seluruh penjuru dunia, terima kasih banyak udah mampir di room aku. Guys, kita masih ada di kasus yang masih sangat panas, yaitu kasusnya RO melawan mantan bini dan CEO. Ini kasus yang lumayan lucu ya buat Mamski, karena di TikTok ini kan dari tahun 2021, seperti mungkin kalian ingat. Aku ingetin refresh dulu ya. Anak yang paling kecil masa siapa? Thalia. Siapa itu? Yang anak yang tua dong. Yang kecil kan Tania. Lucu dua-duanya, cakep dua-duanya. Yang sulung kali ya, si sulung kali, kita panggilnya si sulung aja ya, si sulung kali. Mamski sih sangat yakin, namanya anak-anak tuh masih polos ya guys. Ya jadi urusan gue lah. Kerjaannya sama, afiliator. Sama-sama nge-live jualan. Kok bisa lu jualan kayak begitu?